Sebelum mulai ke materi, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Ikomang Vigo Yuda Antara nomor 12 kelas 11 MIPA 6 sebagai editor email Lanang Dharma Sumerta nomor 15. Kelas 11 MIPA 6 sebagai kameramen dan IKD Adi Permana Putra nomor 11. Kelas 11 MIPA 6. Sebagai pencari materi, sesudah kami memperkenalkan diri, kami akan melanjutkannya ke materi Perhimpunan Indonesia. Sejarah Perhimpunan Indonesia Indische Vereniging atau IV merupakan nama sebelumnya dari Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para mahasiswa Indonesia, di antaranya Sutan Kasayangan dan RM Noto Suroto. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Organisasi Perhimpunan Indonesia semula hanya merupakan pusat kegiatan sosial, budaya yang bertujuan untuk mengurus kepentingan bersama orang perantauan Indonesia. Organisasi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat ajang bertukar pikiran mengenai situasi yang sedang dihadapi tanah air. Namun, para mahasiswa yang bersifat progresif berhasil mengubah pergerakan Organisasi Perhimpunan Indonesia ke dalam bidang politik. Setelah bergerak dalam bidang politik, Organisasi Perhimpunan Indonesia mengalami perubahan nama menjadi Indonesiische Vereniging. Perubahan nama tersebut terjadi pada tahun 1922. Namun, pada tahun 1924, nama Indonesiische Vereniging berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Tujuan dari Perhimpunan Indonesia yaitu untuk berjuang dalam rangka memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang hanya bertanggung jawab pada rakyat Indonesia. Berhubungan dengan upaya dalam mencapai tujuan tersebut, Iwa Kusuma Sumantri menyampaikan penjelasan bahwa Organisasi Perhimpunan Indonesia mempunyai 3 asa pokok, yaitu Indonesia ingin menentukan nasib sendiri dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu untuk dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ketiga sasaran tersebut dapat dicapai dengan cara bangsa Indonesia harus bersatu, padu berjuang untuk melawan pemerintah Belanda. Ketiga asas yang disampaikan oleh Sumantri, kemudian menjadi inti dari Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1925. Perhimpunan Indonesia menjadi suatu organisasi politik yang radikal setelah mendapat banyak pengaruh dari tokoh pergerakan nasional, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berhasil merangsang intelektual rekan-rekannya dan menumbuhkan semangat nasionalisme menentang penjajahan terhadap Belanda. Sikap politik Perhimpunan Indonesia yang radikal tersebut dapat terlihat dalam usaha seperti berikut ini. Perhimpunan Indonesia harus membuka mata rakyat Belanda bahwa pemerintah kolonial sangat ofensif dan meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis. Mengembangkan ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan Islam dan komunis. Menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia dan harus bertanggung jawab untuk memimpin rakyat dalam melawan penjajah. Kegiatan utama dalam politik di Perhimpunan Indonesia yaitu menyebarluaskan semangat persatuan nasional untuk menentang penjajahan Belanda. Penyebarluasan itu dapat dilakukan melalui majalahnya, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan politik yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia tidak terbatas hanya di negeri Belanda dan Indonesia saja, melainkan juga dalam forum internasional. Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Paris diikuti oleh tokoh Perhimpunan Indonesia pada bulan Agustus 1926. Di dalam pertemuan tersebut, Kongres menyokong perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia ditangkap, sebab sepak terjangnya yang sangat keras dalam menentang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tokoh yang ditangkap tersebut yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Jojo Diningrat, dan Ali Sastro Ami Jojo. Keempat tokoh,
Tokoh Indonesia tersebut dituntut di muka pengadilan di Den Haag pada tahun 1928. Kemudian, dibebaskan karena tidak ditemukannya bukti. Munculnya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, sampai juga terdengar di Indonesia. Sikap politik dari Perhimpunan Indonesia yang disampaikan melalui majalah Indonesia Merdeka direspon oleh kaum pergerakan Indonesia dengan mendirikan studi klub di beberapa daerah, sebagai berikut. Algemene Studie Club atau ASC yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dan terletak di Bandung. Indonesisch Studie Club atau ISC yang dipimpin oleh Sutomo, dan terletak di Surabaya. Apa namanya, atas nih bingung ya nak. Kakak nomor sini absen 11 orang. Nomor absen saya absen 32 ke dalam ya orang. Iya ada sing Maksudnya? Pak kita dulu gitu. Ulang beli absen sini gitu. Oh pas ngerekam suaranya itu? Sing pas perkenalan ini. Pas kenalan kan mau foto. Hah? Nak foto doang. Kan jadi video apa nih? Video sih video awak-awak tuh. Awak-awak. Scanner. Perlis sengengken gitu. Ini sing. Nak boleh kali playnya cuy. Ini kali play-nya kan. Main lagi. Mumpung merekaman aja. Saya mau lanjut. Ada gua motor link dia tengah batas. Link dia. Mau linknya mas tengah badan. Kan mana? Game horizontal ke vertikal. Radikal. Tuh, Dikal gini kan? Tuh boleh skip. Keren. Gini kan? Tengah badan. Selain buat lagi. Tengah badan. Kejakan anak kan? Nah, satu, dua, tiga. Dua. Level. Jadi buat kenal. Kau cari jarang nggak? Belakang tiga, dua, Jadi caranya pandang kacang putih deh, Pak. masih bisa. Nah makannya makan unjuk bola dia. Itu tak nawa. Kira kira Jadi caranya kacang putih. Oh, opo ado. Dan siap nak ngim kenyam nak ingetan ngim. Nah kamu. Bu, bagian lu mau di sini. Gua kirim yuk. Pas Agustus. Mana ikan dia ada sekunnya? Sama apa? Busuk.